Lah, kita ini sudah kulino hidup di zona nyaman. Jarang kita ini kepingin beralih ke zona tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliyaillahi arifin khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'un lillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة khususan jamaah majelis taklim di hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah summal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabiyil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa taqsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nur Iman Perumahan Rukun Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah dalam pengawali kuliah subuh atau pengajian subuh pagi hari ini bersama-sama kita penuhi panggilan dan perintah Allah. Di antara perintah Allah tersebut dalam Al-Quran ada ayat berbunyi fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ini ayat perintah untuk yaitu mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, kita bisa hadir di masjid ini juga karena mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Utamanya nikmat hidayah, iman, Islam, nikmat, amanat titipan, waktu dan kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa hadir kumpul di Majul Iman bersama-sama mendirikan ibadah mahdhah yaitu sholat fardu subuh dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan berjamaah serta ibadah al-muta'addi, ibadah yaitu ngaji atau mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita ini dibarengi ridho dan rahmatnya Allah. Amin Allahumma. Seperti biasa sebelum ngaji mari kita yaitu tabarukan dengan doa senandung Al-Quran seperti biasanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu na al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu
Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah. Langsung ngaji. Pelajaran kajian kitab Al-Hikam atau Iya. Sekarang masuk materi kajian nomor 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Pelajaran kajian hikam nomor 87 ini nanti akan membahas tentang wujud jenis nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam bahasa kitab hikam, pertama namanya nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Ini istilah fam-fam bahasa di dalam kitab, yaitu kitab hikam kata nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nah, mari kita ikuti terjemahnya dan syarahnya ini. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat Allah yang tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari kedua nikmat itu. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Apakah dua nikmat itu? Pertama, nikmatul ijad, yaitu nikmat ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang kedua yaitu nikmat imdad. Nikmat pelestarian, nikmat ciptaan. Masih agak sedikit sulit memahaminya. Nikmat ciptaan dan nikmat pelestarian ciptaan. Kedua-duanya ini wujud kekuasaan Allah. Dan kita disuruh untuk yaitu mengingat. Mengingat itu tazakkur. Kemudian dari mengingat ini meningkat menjadi tasakkur, yaitu bersyukur. Dari bersyukur ini meningkat lagi menjadi tadabbur, yaitu mengambil iktibar, pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah di dalam nikmat penciptaan yang diberikan Allah, serta nikmat kelanjutannya ciptaan, pelestarian nikmat ciptaan itu. Saudara-saudara jamaah Masjidul Iman Rukun Araban, jamaah salat subuh rahimakumullah. Satu perkara yang kita ini tidak boleh lupa. Karena tidak boleh lupa, maka kita harus waspada. Apa itu? Allah mengingatkan terus bahwa hidup ini tidak bisa hidup kecuali ditolong oleh yang maha hidup. Al-Hayyun. Siapa yang maha hidup itu? Allah. Yang tidak akan pernah mati. Sementara kita dan semua ciptaan Allah itu pasti akan fana, akan rusak, bahkan akan pernah merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa bernyawa itu akan merasakan mati. Kata dha'iqah itu merasakan, berarti alat
sentuhnya ada rasa. Pertanyaannya begini, mati itu sakit apa tidak? Maka jawab. Mati itu sakit apa tidak? Mati itu rasanya sakit apa tidak? Modelnya jawabnya ragu. Monggo sama jawab aja. Ini pembukanya ngaji. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati itu sakit apa tidak. Itu betul. Tidak tahu karena kita belum pernah merasakan mati gitu loh. Mati itu ada dua. Kalau ngaji tasawuf harus kenal. Pertama namanya mati tabi'i. Mati secara tabiat, keniscayaan. Siapapun yang pernah merasa berjiwa atau punya nyawa akan merasakan ini mati tabi'i, mati tabiat. Mati keniscayaan. Yang kedua mati hissi, mati maknawi. Nah ini yang diterangkan di hikam itu yang nomor 2. Kalau mati yang pertama ini wujud dari takdir Allah. Nah, ya kita yang pernah tahu cuma satu, mati itu pisahnya roh dengan badan. Tapi nggak hanya itu, ada mati secara maknawi. Nah itu ada keterangan khusus. Kembali kepada kajian kitab Al-Hikam. Diterangkan di dalam Syarah Hikam, setiap makhluk asalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Pastinya ada yang menjadikan ada atau mengadakan atau menjadikan jadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ada yang menghendaki, jadilah, maka jadi. Tetapi prosesnya mengikuti sistem yang diberitahukan, diajari Allah. Masyukun fayakun, ada wilayah proses sistem. Orang itu akan bisa punya anak secara normatif apabila dikehendaki oleh Allah. Tapi cara untuk bisa punya anak itu ikhtiar dan menjalani perintah Allah. Supaya anak keturunan kita ini anak yang suci, bersih, memiliki nasab yang jelas, maka harus melaksanakan namanya syariat agama, yaitu nikah. Dari nikah ini nanti maka menjalani fungsi pernikahan. Singkat ucapan, lalu bisa punya keturunan, punya anak. Kalau dikehendaki Allah. Makanya tidak bisa digunakan satu rumus dalil bahwa wong kawin mesti duwe anak. Buktinya banyak orang menikah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Ini harus sadar. Manusia bisa punya usaha, ikhtiar, tapi Allah punya keputusan. Maka usaha dan keputusan Allah ini harus bertemu. Karena itulah maka syariat agama dijalani, hakikat beragama mengerti. Itu namanya paham. Ngaji ini mencari kesepahaman supaya tidak gagal. Dikatakan di dalam yaitu Syarah Hikam, setiap makhluk, kalau kita ngaji hikam, makhluk itu namanya al-kaun. Nah selain al-kaun itu ada namanya al-haq, yaitu Allah, Tuhan. Lalu pakai hukum. Kalau Allah itu kepastian, kalau selain Allah ketidakpastian. Ini filosofinya hidup itu begitu.
Makanya jangan menyamai sifatnya Allah. Nek Gusti Allah iku kuwasa ngatur, nek menungso kudu ikhlas ridho diatur. Diatur siapa? Orang hidup itu rumusnya ya sederhana itu. Nurut Gusti Allah mesti enak, gak nurut Gusti Allah mesti masalah. Jadi mulai pagi hari bangun secara fitrah, namanya bangun tidur itu pagi hari. Karena malam itu Allah membuat waktu untuk istirahat dan ibadah. Siang untuk ikhtiar dan bekerja. Tapi bekerja juga harus diniati ibadah kepada Allah. Kembali pada konteks ngaji. Allah mengatur, manusia mau diatur. Ini linier. Kalau sudah begini hidup itu aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Kadangkala kita ini mencari nyaman tapi tidak aman. Kadangkala kita melarat kepin kaya, justru waktu kita dilimpahi titipan kaya, hati kita menjadi resah. Ada? Ada? Jawab apa? Masih ngawur gak apa-apa. Ada? Sekarang ada orang sama-sama hatinya bermasalah, podo resah sampai miliar. Ngaji. Saya kalau ngaji seringkali membuat namanya komparasi perbandingan. Ada orang bangun tidur ini sudah hatinya resah karena tidak punya uang. Ada orang bangun tidur ini rasanya hatinya resah karena tidak tahu cara menggunakan uang. Sampai milih mana? Miliar. Aku tak ngombe sebenarnya. Tangi turu atine resah, gelisah, gak di duit. Ambek tangi turu atine gelisah, gak iso belanjano duit. Milih ndi? Napa? Nek kula ngerti gak milih sing resah. Perkara punya uang gak punya uang itu masalah lain. Jadi yang dipantau oleh kitab hikam itu hati yang resah. Oh, nek tiyang niku mesem nutupi sedine, ana mesem ngetokno senenge. Sampean biasa nek mesem model sing ndi? Wong iki lho rek seneng mesam. Wong iki lho gak ngerti, mesem iki kok modele penuh tanda tanya. Tadi sampean milih mesem sing ndi? Nek kula ya mau milih mesem tandane seneng. Niku buka lawang swarga ya. Dulur jamaah, mlebu swarga iku gak angel nek ngerti. Lah sing angel iku keliru dalan. Ditakoni. Sampeyan nama Masjidul Iman ini tahu alamatnya, tahu pintu gerbangnya. Masuk ke masjid gampang apa susah? Gampang. Pertama yang harus dihafalkan masjidnya apa jalan menuju masjid? Kita kadang-kala keliru. Saking kepinginnya mlebu swarga gak roh. Ini pada keterangan yang ini saja sampai sudah lemah. Apa maneh kepingin rudalane nang swarga ketemu ambek sing duwe swarga. Niki kitab hikam. Lah karena kepingin ketemu sing duwe swarga, wis gak perlu mikir swargane. Iku urusane sing duwe. Perkara dilebokno utawa gak mlebu sak karepe sing duwe pola pikir ngeten iki perlu ngaji. Tapi yamun yamin nek ndonga mesti njaluk mlebu swarga. Tapi dalane keliru. Untuk itulah
kajian kitab tasawuf ini termasuk pencerahan. Yang gelap diberi cahaya menjadi terang. Yang salah diluruskan di jalan yang benar. Setiap makhluk pasti mendapatkan kedua nikmat wujud ciptaan Allah. Pertama yaitu nikmat ciptaan. Apa saja itu wujud nikmat ciptaan. Ning Quran itu kalau kalimat itu selalu menggunakan yaitu kata atau kalimat kholaqo atau ja'ala. Artinya wis ndadekno. Apa saja itu mesti itu. Engkau terakhir di ujung kalimat ayat itu mesti bunyinya la'allakum tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Nah, salah satu saya tak coba membaca satu ayat. Ini ayat yang sangat sering dibaca oleh ustadz-ustadz. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul. Wallahu dan Allah akhrajakum melahirkan kamu. Kharaja ini dimaknai bukan keluar karena menyangkut kelahiran. Allah melahirkan kamu manusia. Mim butuni ummahatikum dari rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kamu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa alias bodoh. Ini namanya wujud ciptaan. Kitab Hikam menyebut nikmat ijad. Nikmat dalam bentuk wujudnya lahir ke dunia ini manusia dari rahim ibunya melalui proses kehamilan, dari pernikahan dan seterusnya. La ta'lamuna syai'a. Sampai kalimat ini kalau orang itu beriman dan berilmu akan belajar paham bahwa selain Allah itu tidak ada yang ngerti. Yang ngerti adalah karena itu sulit membaca rencananya Allah. Sulit membaca yaitu programnya Allah. Maka disinilah belajar terus belajar supaya ngerti dan paham. Lalu Allah membuat nikmat kedua. Ini berkaitan yang tadi. Allah melahirkan kita di dunia ini dari perut ibu. Ini wujud ciptaan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu Allah menjadikan organ tubuh itu berfungsi. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, berfungsi itu namanya nikmat yaitu imdad. Pelestarian dari nikmat apa artinya duwe meripat gak kena digawe ndelok. Apa manfaatin duwe kuping gak kena gawe? Lah, melihat, mendengarkan serta memfungsikan yaitu hati, itu namanya nikmat, yaitu pemeliharaan. Dalam istilah lain disebut nikmat pelestarian. Ada orang bisa bangun masjid namanya Nurul Iman. Bisa bangun masjid ini mewujudkan nikmat atau menjadikan kenikmatan. Setelah masjidnya wujud, merawat bangunan ini juga disebut nikmat. Karena bangunan kalau tidak dirawat, lama-lama jadi rusak. Karena itu manusia harus mengikuti sistem perintahnya Allah. Contoh, nek wis lahir terus lapo, maka
kehidupan ini harus dijaga fungsinya secara stabil. Makanya ada istilahnya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu termasuk nikmat pelestarian sehat. Gak pokok ngene pokoke urip saurip-uripe. Manusia kalau sudah paham gini, kita diberikannya oleh Allah jodoh, duwe bojo. Itu amanat dan nikmat. Selanjutnya bagaimana menjaga amanat pelestarian rumah tangga. Ya apa rumah tangga aku cek awet. Nek iso rumah tangga ketemu ning donya sampai akhirat. Bahasa Jawa mengatakan yaitu rumah tangga kakek-kakek nina-nina. Ini bahasa betul napa-napa. Mimilan mintuno. Sebenarnya ini bahasa Jawa itu resapan kalimatnya macam-macam. Nah, dikatakan tentu semua makhluk tanpa adanya yaitu penciptaan Allah dalam wujud nikmat ciptaan dan pelestarian nikmat ciptaan Allah, maka kehidupan akan mengalami kehancuran. Makanya panjenengan coba renungkan. Kita ini kalau membaca ayat Allah selalu salah baca. Yang sering begitu. Kemarin saya itu ketemu orang bisa menerangkan, saya tertarik. Kita itu kalau diberi musibah mesti nggak senang. Karena musibah itu dalam kata lain namanya bencana. Itu siji mesti kaget. Betul? Kedua nggak nyaman. Hati kita merasa tidak nyaman. Lah, kita ini sudah kulino hidup di zona nyaman. Jarang kita ini kepingin beralih ke zona tidak nyaman. Uang pun wis kulino enak terus gak enak, iku kaget. Betul? Betul? Ini dibalik. Wis kadung sering kulino gak enak terus enak. Jawabannya kaget. Cuma kagetnya siji. Biasa enak ketemu gak enak itu kaget. Biasa gak enak ketemu enak itu kaget. Padha kagetnya sampai milih sing ndi? Milih maneh. Gak milih kabeh. Kok dikongkon milih kok gak milih kabeh? Ayo. Melarat sugih dadak, soge pailit dadak. Padha dadake. Enak ndi? Ngaji hikam itu kecerdasan spiritual. Sampeyan kok gak cerdas-cerdas blas. Saya kita koni. Mari meluarat terus soboge. Kaget gak? Kaget gak? Lho, ana cerita nyata. Kula nek ngomong boten purun, bohong, duslah. Di daerah sekitar sini saya tidak menyebut namanya, pakai duduk orang harapan. Dia dulu pernah punya sawah yang sekarang jadi perumahan ini. Sawahnya kena landasan. Ketika itu dibeli oleh investor digawe perumahan sampean nggone iki. Lalu orang itu dapat uang saat itu zaman itu 300.000. Pertanyaan pada sekitar tahun yaitu sebelum tahun 80-an, tahun 70, duit 300.000 ku akeh apa didik? Akeh apa didik? Ditakoni, bayaran sampean nyambet gawe sak wulan pira? Saya punya teman ambil rumah di Rewin. Pinten Pak cicilannya? Lagi Ustadz biyen niku 35.000 Ustadz wapot. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nuwun sewu. 15 tahun katanya. Jadi angka jangan merasa menakutkan ketika berbunyi besar atau terlihat besar. Makanya nono barang-barang naik dengan segi ilmu ekonomi nggih.
macam-macam. Kemarin itu enten ibu iku silaturahim nang griya kula niku cerita, "Lah nggih Ustaz, tambah suwe, tambah tuwa, tambah susah. Ngene iki mestine gak usah diceritakno. Wong aku gak takon aja kandhane. Lah mboten susah napa, sak mangkin beras ku tambah naik, minyak goreng ku naik. Sing didodono sing mudhun gak mudhun gak didodono. Wah, terus jenengan maling sekolah ngeten iki apa awak iki saged bisa atau tidak memenuhi kebutuhan? Jadi tak jawab, Gusti Allah ku sugih. Jaluk ana. Makane njaluk nang Gusti Allah niku perintah, tapi ojo nek urip enak rumangsa krana njaluk. Enak itu karunia. Akhirnya lho Bu, biarkan saja harga-harga barang menaik, yang penting bisa beli. Bener ta salah aku ngomong iki? Ana wong wedi harga naik, njaluk murah ya, tapi gesok tuku. Orang yang punya sawah sekarang jadi rumah ini 300.000. Zamannya rumahnya sawahnya belum dibeli investor jadi perumahan sing sampean nggon ini iki. Orangnya itu seringkali tersenyum, hidupnya happy. Parang nyekel duit 300.000 gak iso turu. Lho sampean aja menghina. Wong gak kulino nyekel duit akeh ku bingung, gak duit ya. Sampean biasa melok sing endi? Sing gak duit apa kakean duit bingung? Ketok wajah wong gak duwe duit iku ketok. Tapi nek nang masjid gak perlu diketokno. Lho kene gak pamer golek duit atau pamer wong iki gak iso turu kegodho 300.000 niku. Karena dia tidak pernah punya uang sebanyak itu. Jangankan 300. Niku bilang sama saya, kula niku Ustaz enggak ada duit 10.000 ngono. Saweneng 10.000 menjadi 300.000. Kaget. Dan orang ini bodoh dalam hal masalah ekonomi. Duit niku mari oleh bayaran nerima, dia itu ditegek endi duit iki. Wong gak ngerti bank. Akhirnya ditekek ini sore kasur, ini sore bantal. Ngono sik mikir mana? Lah engko nek waktu tak tekek iki memek ono maling ngintip. Gak iso turu maneh. Sama dengan cerita anak yatim hidup bertetangga dengan Raja Harun ar-Rasyid. Anak yatim tersenyum, baca sholawatan. Raja Harun ketakutan, istananya dikudeta oleh lawan politiknya. Makanya sapa sing jenenge wong hidup bahagia iku? Wong sing mangan rasane enak, wong sing urip penak, nek ngantuk kenek diturokno, nek luwe ana sing dipangan, nek duwe karep iso wis ngono ae, iku gampang. Perkara wong ngarani kene melarat sak karepmu, salahe dhewe matamu ndelok. Nah, hidup kan begitu, simpel. Sampe ningali omahe wong apik, mole nelongso omahku kepancet elek. Makanya aja ngarani wong picek iku nelongso, wong picek wis selamat. Gara-gara picek gak ketok apa-apa. Rungokno. Bayangno misale ana jamaah ngaji maca wuta. Kupinge krungu tapi gak ketok sing murut. Penting gak melihat ustadznya? Lebih penting mana masih gak melihat tapi mendengar suaranya? Penting mana? Hah? Kalau niki ngaji ndak kata-kata tiang istri ku ngomong ini. Mendengar suaranya ya penting Ustaz, tapi kalau nggak bisa melihat ustadznya langsung kurang. Nah, menurut ilmu fikih, salah satu bolehnya orang perempuan melihat laki yang tidak mahram, salah satunya adalah saat pembelajaran. Tadi enten yaitu ijtihad ulama yang membolehkan bahwasanya
wong wedok ningali ustadz yang ngajar pada saat sedang mengajar itu boleh. Tapi engko nek wis mari ustadze ojo didelok ae. Karena sudah keluar dari konteks belajar wis. Di dalam Al-Qur'an setelah Allah membuat ciptaan lalu disuruh menjaga ciptaan namanya di pendengaran, penglihatan hati. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Agar kamu bisa mensyukuri nikmatku kata Allah. Lah mensyukuri nikmat itu apa? Jawabannya mari belajar lewat kitab hikam. Tasarrufun nikmati bil khidmah. Menjadikan nikmat ciptaan apapun untuk mengabdi kepada yang memberi. Tak tanya ya. Ono wong wis gak, orang mana saja boleh ngaku Islam, bangun tidur. Ia dipanggil dengan perintah Allah mewujudkan hak ubudiyah, sholat subuh. Apakah sholat subuh sendiri di rumah atau berjamaah ke masjid? Hayya 'alas sholat, terus hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan kuping kerung. Nikmat ciptaannya ada, kerung. Mari mendirikan sholat, mari menuju kemenangan. Sholat itu lebih baik daripada. Apakah telinga kita mendengar suara azan Masjidul Iman? Lalu fungsi telinga, fungsi mata, fungsi hati, fungsi kesehatan mengantarkan kita tasarrufun nikmat, yaitu datang ke masjid ibadah, ikut pengajian? Belum tentu. Makanya Allah membuat nikmat ciptaan itu ada terusannya. Nikmat pelestarian wujud ciptaan. Kalau berhenti pada ciptaannya, maka kita bisa menjadi kufur nikmat. Duwe meripat gak tahu gendel Quran. Bisa mungkin fungsi Allah membuat mata berkurang. Duwe telinga nggak pernah juga mendengarkan ceramah ngaji-ngaji gini. Makanya dua nikmat ini harus bertemu. Kalau bisa bertemu, maka bisa mungkin ini nanti bisa dilihat di rekaman dikirim ke YouTube itu. Saya harap nanti diberi tema atau judulnya gini. Karena butuh kita mesti bersimpuh. Pertanyaan, kita ini butuh Allah enggak? Butuh. Karena kita butuh Allah, maka mesti kita harus bersimpuh di hadapan Allah. Makna bersimpuh itu artinya nurut. Bersimpuh di hadapan orang tua, menghormat keagungan kemuliaan kedua orang tua, menghormat, mengabdi kepada zat yang maha mulia. Siapa? Jadi sepertinya kalau kita sedang ngaji hikam ini, pikiran kita itu dibimbing oleh sang penyusun kitab. Pertama ditunjukkan kita ini tidak bisa hidup, ditolong yang maha hidup. Allah membuat namanya ciptaan, namanya nikmat yang disebut yaitu ijad. Setelah wujud ciptaan diiringi lagi nikmat imdad. Ciptaan ini harus berfungsi terus, maka perlu penjagaan, pemeliharaan, pelestarian. Melestarikan apa yang paling itu sulit dan berat? Melestarikan kebaikan secara istiqomah. Makanya siapa orang hebat di dunia itu? Di pondok saya ada kalam hikmah dalam bahasa langit membumi. Namanya begini, yang pernah ke rumah saya pernah melihat tulisan, yaitu yang disebut dengan ajek jejek. Ini bahasa Jawa, makna filsafat ini, filosofi. Ajek jejek. Apa itu? Ajek lakune, jejek atine. Itu namanya al-istiqomah fi taatillah. Bab wong ibadah itu sehat cirinya 3.
Saya ngaji di 7 masjid, saya terangkan terus. Kita ini kalau hidup kepingin sehat, beribadah pun kepingin. Ciri ibadah sehat itu satu, apa? Hubbillah wa hubbi khalqillah. 2, taslim fi hukmillah. 3, ridho bi qadaillah. 3 niku dieling-eling. Hubbillah wa hubbi khalqillah. Menyintai Allah dan menyintai semua makhluknya Allah. Sampai kalimat semua makhluknya Allah tidak mesti hanya manusia, betul? Sampai menyintai tumbuhan. Ibu-ibu merawat bunga di depan rumah, kalau sudah jelek dipotongi jadi rajin, disirami. Dengan niat kita ini melestarikan ciptaan Allah, wujudnya yaitu bunga. Itu tanda iman ibu sudah membaik, bahkan memuncak. Ada orang saking senangannya dengan binatang, di rumah punya kucing, kucingnya tidak 1 sampai loh, ada itu. Saya tidak menyebut nama, saya pernah cerita di rumah sakit umum pemerintah Surabaya itu ada seorang dokter spesialis. Dia waktu itu meriksa kesehatan saya, datang terlambat minta maaf. Katanya dia masih merawat kucingnya. Ngoten. Iku dokter sewoge duwe wake, hiburan iku ngeramut. Punya kucing itu hanya di rumah itu ada 50 kucing. Iku durung memandikannya, memberi makannya, tentunya ada petugasnya. Tapi Pak dokter ini kalau mau praktek itu mesti melihat kucing-kucingnya dulu. Coba sampean. Tuh umano kucing situ nakal. Apa? Ngambil lauk pauk mesti le dipangan mbok apa kuno. Kira-kira sampean muni ngene, alhamdulillah. Ternyata sing arep iwakku gak mek menungso termasuk ngoten. Mbela. Iso uga kucingnya dituwutuk, kucing kok misalnya ngene ya. Ini saya cerita tak bukan riak. Kan cuaca ini ceria, terik. Di keluarga saya itu ada yang senang kucing, tapi nggak banyak, 1 atau 2. Panas. Kucing ini butuh minum. Lah saya kalau meminumi kucing ya mungkin waktunya nggak ada. Saya siapkan timbo, saya isi air. Waktu saya buka keran, itu kucingnya melihat terus gitu. Barang tak tinggal, kucingnya mendekat. Minum air di timbo itu. Kucing sing ngombe, aku sing muni, alhamdulillah. Coba sama renungaken. Kucing ini mari ngombe terus ngeten. Aku iling ndok kitab nih. Ada kitab syarahnya doanya gurunya Nabi Musa. Namanya Nabi Khidir. Ono uang biasa di masyarakat diangkat menjadi rajanya wali, bukan wali kota ya, waliullah. Gara-gara ia pernah menolong yaitu kelaparannya anjing. Ada itu. Kalau bapak-bapak ingin tahu bukunya sampai nama aku tak duduk. Jadi ada anjing kelaparan bersama anaknya. Lah saya ini bukan anjing, ini kucing. Ada kucing kehausan. Barang diombe terus ndang. Waktu kucing ndang iku terus kula ini ustaz. Ustaz e baru kedarapan. Langsung kula ngene, amin. Sampeyan ngarani kula iki wong waras tak gendeng. Ayo munia. Nek sampeyan gendeng-gendengno kiai, termasuk sampeyan sulatap ono kiai kok digendeng-gendeng. Kula niku merasa kucing ini menikmati nikmatnya Allah. Namanya nikmat yang disebut nikmat ijad, nikmat ciptaan air. Pastinya kucing ini tidak bisa, wong sekarang sungai sudah hilang. Adanya cuma air PDAM. Itu kalau kerannya tidak dibuka tidak keluar, betul? Tak buka kucingnya melihat. Mungkin begini bahasa kucing lo ya. Saya kan bukan Nabi Sulaiman ya. Mungkin alhamdulillah Ustadz saya ini ngerti haus saya.
langsung mendekati, langsung diminum wong terus baru ndangak nih. Lho ono ndangake ngene. Sampeyan kok teko masjid iki deloken kucing sampeyan. Nah, ndonga bae iki. Sebab lambangnya orang berdoa itu mesti begini. Memohon turunnya rahmat. Sapa waktu menengadakan wajahnya ke langit itu dia sedang wis gak ngerti bahasa kucing wis aminu ae. Dene salah ya gak salah pancen gak ngerti bahasa iki. Lho dulur. Ada WTS menolong anjing kehausan. Ingat cerita hadis ini? Itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ada ahli ibadah sombong menghina WTS. Lalu oleh Allah ditegur dengan yaitu rahmatnya dicabut. Jadi nikmat itu tidak boleh berhenti pada nikmat ciptaan. Harus diteruskan kepada nikmat. Ini kisah kedua itu nikmat imdad, yaitu nikmat pelestarian fungsi ciptaan. Awak waras sehat, iku wis apik. Tapi memfungsikan sehat untuk memenuhi panggilan Allah itu yang benar. Lah iya aku tangi turu melek lapo meneng lenger-lenger rokokan ini. Budal nang masjid. Melok ngaji subuh. Ini namanya nikmat imdad. Tapi nek tangi turu gak setruk, gak loro, mek muni alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Itu lah donga itu. Lah membuktikan doanya bagaimana? Ya budal ibadah. Padha karo ngene. Ana wong donga. Sejak aku ndonga iki nek sing rada ngerti bahasa Arab mesti amin, gak ngerti semenengo ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ngerti? Amin. Wa amalan makbula. Wa rizqan wasi'a. Halalan thayyiban mubarakah. Nek kalau jenengan itu cuma mengamini doa, tapi tidak bisa memfungsikan ketika setelah doa diijabahi oleh Allah, itu belum disebut namanya syukur. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Bagaimana buktinya? Ilmunya disebarkan. Dan aku mohon kepadamu amal yang diterima. Wa amalan makbulah. Maka kita kepingin amal kita itu diterima oleh Allah, maka fungsinya perintah itu sampai pada hakikatnya. Sholat itu hakikatnya wusul ilallah. Zakat itu hakikatnya berbagi. Puasa itu hakikatnya memprotek iman diri. Mohon, haji itu hakikatnya mewujudkan makrifat kepada sang sejati. Siapa sejati? Kalau sudah bisa begini, wah hidup ini paham. Nah, kembali jadi kula jenengan iku yo. Nek misalnya nyambet gawe oleh gaji, oleh bayaran seneng. Tapi mari seneng sampean gak nerusno. Terus tak gawe apa iki? Gawe nafkah keluarga bagus. Lebihnya kayak apa? Tak weno nama juru iman. Saya berikan berbagi-bagi. Ini namanya nikmat pelestarian atau nikmat yang disebut dengan imdad. Tapi hanya menerima pemberian itu namanya nikmat ijad. Kalau berhenti di sini, maka nanti manusia menjadi yaitu kufur nikmat. Tuwe ake medite gak ilang-ilang. Pinter ilmune sakmunakene gak ketok manfaatin wong liya. Ini loh pentingnya ngaji supaya kita paham. Yang terakhir. Karena itu maka ingat ayat Quran, wa ma bikum bi nikmatin fa minallah. Apapun wujud nikmat itu tidak ada yang kita buat sendiri. Itu minallah, datang dari, maka disebut fadlum minallah, karunia dari Allah. Karena itu jangan meremehkan karunia sekecil apapun. Kita bisa melihat Quran
Kita mata kita fungsi sarafnya berfungsi bisa kedip. Dengan wong iso kedip itu wujud nikmat yang namanya ciptaan. Tapi nek wis kedip-kedipe kanggo apa? Iku nikmat pelestarian. Sekarang ana wong iso melek gak iso kedip ngoten niku sakit enggak? Sakit enggak? Sampai tahu mengalami begitu. Saya punya putra saya dulu kecil karena pengaruh faktor fan yaitu kipas angin yang lurus katanya dokter nggak baik itu, nggak di apa swing nggak di, maka saraf wajahnya putra saya itu yaitu nggak berfungsi separuh. Jadi meripatif sing situ iso ketip-ketip gak iso meleng ngeten. Katanya panas karena ndak ada air mata yang ini. Sampai sumerap untuk mengembalikan kedip ngoten berapa harganya? Saya bawa ke rumah sakit Islam di Wonokromo. Tahun berapa itu? Anaknya sekarang sudah punya anak. Jadi harus lama. Ya sekitar tahun 80 berapa gitu. Bisa kalau keluar dari rumah sakit itu kena 1,5 juta. 1,5 juta. Coba warung harapan. Piro. Di Pondok Chandra ini ada kemanten baru sumbung. Sing lanang gak sumbung, sing wedok rada sumbung. Sing lanang iki dikasih Allah pelajaran. Ngentutan. Aku tahu cerita iki. Betul. Jadi yang laki itu tiada waktu, pasti wis dilokno kawin pas kemanten baru honeymoon sing lanang ngentut ae. Sing wedok iku ngomong ngene, "Mas, sampean iki nemenin." Lho, lha apa? Lah mosok ngentut kok gak ate ana mandeke ngentut ae. Sing lanang ojo ngono, Dik. Iki nikmat teko Allah. Entut ku nikmat ijab. Nikmat ciptaan. Sing wedok tambah ngomongi welek. Ya gak ngono, Mas. Nek sampean iku ya kebablasan, iku jenenge silit bosok. Sampean ngilono bojo silit bosok ngoten dosa kan? Ya Allah. Gusti Allah menurunkan ketetapan. Sing ngilono silit sampean bosok langsung gesek ngentut blas. Ya apa dirim nang Allah melalui petugasnya mungkin malaikat sumpeten silite malaikat gak iso ngentut moyang payeng nek sing iki mangentutan gak payang-payeng dibawa ke rumah sakit. Ini jamaah saya di salah satu masjid saya Pondok Chandra, saya tidak menyebut nama masjidnya. Dibawa ke rumah sakit untuk bisa, ini dunianya doktrin, supaya bisa kentut dikasih obat perangsang semacam-macam lah. 3 juta. Ayo. Iki ngaji-ngaji sing kudu ngentut. Cuma nek gembolo akeh iku ana adab. Nek sampean memungkinkan metu-metu wae, nek gak metu karena orangnya sudah penuh. Kan tau ngomong toh, saya apa? Aduh, untuk iki akeh wong ya apa iki? Ngadeg ketara gak enak wis ngene. Sampai ngene lho. Irunge dijempok ya. Dudu irunge wong dijempok. Dijempok terus baru sebelah iku kudu ngerti iki namanya bahasa tubuh. Lho, lha kok irunge dijempok? Wong iki ape? Akeh mengeluarkan gas. Dadi ngene kok betolak-tolek ngono. Sebelah wis siap-siap. Apa? Enggak ada yang pernah dirugikan. Karena kalau mungkin sampean ikut takut mencium bau enggak sedap, sampean bisa menutup hidungnya atau pindah tempat. Loh, akhlak itu penting, betul? Betul? Sampeyan nek misali gak milo ngaji subuh, ojo diketokno terang-terangan di depan orang. Jamaah sampeyan gak perlu ngidak nang ngene area depan, ndok pinggir-pinggir kono ae. Engko nek mulih cekak
Ini jika ya jika angel terus nanti uangnya hilang. Kok hilang? Gampang metune. Akhlak itu penting. Makanya saya pernah ceramah, puncaknya beragama itu akhlak, puncaknya iman itu adalah rasa. Iman itu keyakinan yang dirasakan. Nah, beragama kita kadang-kadang kan tidak itu. Akhlak, mari ngilokno wong arep bangga. Demo untuk mengolok-olok orang yang tidak disukai, apalah itu pemerintah, apalah itu lawan politik, bangga diwawancarai, ngomongnya saepi saenake dhewe. Ketok akhlake gak ono. Betul? Sampai ndak suka dengan ngaji saya, ndak apa-apa. Ya dirungokno gak dilakoni nae. Utawa daripada ngurungokno kupinge panas, ya mulia. Apa mulis kadung lungguh, eman wong durung oleh sarapan hari. Gak apa-apa aku ngaji ngalor ngidul. Hidayah masuk lewat berbagai pintu. Ada pintu material, ada pintu spiritual. Enten tiyang niku, monggo sarapan sampun, kula pun sarapan ten griya niku wau kula puas ngaji ning meneh eman aku lepas. Alhamdulillah dia yaitu menjemput namanya nikmat spiritual. Ngajine wis suwe wetengku kok tambah pering ini. Wis ndang tutupen ustaz waktune menjemput nikmat sama nikmat ijat dengan imdad iki. Dengan ilmu gak perlu ngilmu bahasa Arab. Nikmat ijat itu nikmat ciptaan Allah. Itu urusan pangeran itu. Gak ngerti apa dewe. Sampai dikongkon ngeramut, urip, kesehatan, hidup selalu di dalam zona menjaga lingkungan baik. Dilakoni ngoten mawon. Yang kedua yaitu melestarikan nikmat ciptaan. Ini penting. Allah membuat otak. Bagaimana cara mensyukuri? Dijaga otak untuk belajar terus. Akal untuk mendengarkan ayat Allah. Iki sing disebut yaitu syukur datang Gusti. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Ya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.